Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Anggraini, NIM 19101141 Nama saya Rina Marcella dengan NIM 1910114111. Nama saya Yenia Sela dengan NIM 19101142200007. Saya Nova Rupi Fernanda. NIM saya 191011431009. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang sikap. Saya, Puspa Anggraini, akan menjelaskan materi tentang pengertian dan komponen sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari keseliakan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamis dan terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan menurut Alport, sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dari dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individualnya masing-masing, mengarahkan dan menentukan respon terhadap objek dan situasi. Jadi, sikap adalah respon kita terhadap suatu objek yang berdasarkan dari pengalaman diri kita sendiri. Respon tersebut bisa berupa respon positif maupun respon negatif. Selanjutnya yaitu komponen sikap. Dilihat dari strukturnya, sikap terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan seseorang. Komponen afektif menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Contohnya yaitu ketika saya melihat orang bertato, maka saya akan berpikiran bahwa orang itu adalah orang yang jahat. Berarti adalah komponen afektif, melibatkan perasaan atau emosi, reaksi emosional kita terhadap suatu objek akan membentuk sikap positif maupun negatif terhadap objek tersebut. Contohnya yaitu tadi ketika saya melihat orang bertato, maka saya akan berpikir bahwa orang itu jahat. Maka reaksi emosional yang saya tunjukkan adalah saya merasa takut, saya merasa khawatir kalau saja orang itu akan melakukan hal yang jahat terhadap saya. Selanjutnya ada komponen konatif, kecenderungan bertindak atau berperilaku dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap, berperilaku seseorang dalam situasi tertentu, dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu. Banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tertentu. Berkesinambungan dengan komponen-komponen sebelumnya, yaitu ketika saya melihat orang bertato, maka saya akan berpikir bahwa orang itu jahat, sehingga saya akan menimbulkan reaksi emosional, saya takut, saya khawatir, maka komponen kognitifnya atau perilaku sikap saya adalah menjauhi dia, saya akan menghindar dari dia. Selanjutnya, saya Yenia Sela akan menjelaskan mengenai faktor pembentukan sikap. Yang pertama, ada pengalaman pribadi. Nah, untuk dapat menyadari dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus melalui kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap akan mudah terbentuk jika faktor emosional terlibat dalam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini sifatnya saling terkait dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, ada pengaruh kebudayaan. Nah, apabila kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai-nilai religius kemungkinan akan terbentuk pula. Demikian pula, apabila kita hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi sifat-sifat kesatria dan penuh dedikasi dalam membangun dan membela negara, maka sikap positif terhadap sifat-sifat tersebut juga akan terbentuk pula. Yang ketiga, adanya media massa. Dalam menanggapi berbagai macam informasi diperlukan adanya sikap kritis. Oleh karena itu, sikap kritis perlu dikembangkan lewat proses belajar mengajar. Nah, kemampuan berpikir kritis inilah yang dapat membentuk kepribadian yang kuat, yang mampu melindungi diri dari pengaruh informasi yang bersifat negatif. Yang keempat ada lembaga pendidikan dan lembaga agama. Ajaran moral yang diterima dari lembaga pendidikan dan lembaga agama seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap. Selanjutnya, ada proses pembentukan sikap melalui 4 macam pembelajaran. Yang pertama, ada pengondisian klasik. Nah, pengondisian klasik itu adalah
Proses pembelajaran dapat terjadi ketika suatu stimulus atau rangsang selalu diikuti oleh stimulus atau rangsang yang lain, sehingga rangsang yang pertama lebih dulu dijelaskan oleh si penulis. Yang kedua, ada pengondisian instrumental. Proses pembelajaran terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut akan diulang kembali. Nah, yang ketiga, ada belajar melalui pengamatan. Proses pembelajaran dengan cara mengamati perilaku orang lain, kemudian dijadikan sebagai contoh berperilaku serupa. Selanjutnya, ada perbandingan sosial. Proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk mengecek apakah pandangan kita mengenai sesuatu hal adalah benar atau salah disebut perbandingan sosial. Ya, saya akan menjelaskan ini. Fungsi sikap, yang pertama ada fungsi pengetahuan. Sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan yang sesuai. Yang kedua, fungsi identitas. Sikap terhadap kebangsaan Indonesia atau nasionalisme yang kita nilai tinggi, yang mengekspresikan nilai dan keyakinan serta mengomunikasikan siapa kita. Yang ketiga, fungsi harga diri. Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga diri. Fungsi yang keempat, fungsi pertahanan diri. Sikap berfungsi melindungi diri dari penelitian negatif tentang diri kita. Yang kelima, motivasi kesan. Sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita. Hubungan sikap dan tingkah laku. Dalam uraian mengenal fungsi sikap, kita mengetahui bahwa banyak perilaku yang didasari oleh sikap seseorang terhadap oleh suatu objek. Sikap A terhadap B mendasari perilaku A terhadap B, tetapi sikap A terhadap B yang berbeda suku dapat menjadi sumber perilaku yang berbeda atau diskriminasi terhadap B. Sikap dan perilaku salah satunya bisa terbentuk karena pengaruh dari yang didapatkan orang lain di lingkungannya. Kita bisa melihat sikap seseorang baik atau buruk melalui seberapa seringnya seseorang tersebut berperilaku benar atau salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sambungan dari hubungan sikap dan tingkah laku. Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai penilaian positif atau negatif individu terhadap suatu perilaku. Sikap positif seseorang akan menyebabkan perilaku yang positif terhadap suatu objek. Sikap akan mempengaruhi perilaku jika 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernyataan sikap dan perilaku dikurangi seminimal mungkin. Yang kedua, ketika pengukuran sikap menunjukkan pada suatu perilaku yang lebih spesifik. Yang ketiga, terdapat kesadaran terhadap sikap yang dimiliki ketika akan menunjukkan suatu perilaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri sikap menurut Abu Ahmadi, yaitu yang pertama, sikap dipelajari. Sikap dapat dipelajari dengan sengaja dan dilakukan dengan kesadaran individu, namun terdapat pula beberapa sikap yang dipelajari dengan tidak sengaja dan tanpa kesadaran individu itu. Contoh sikap merupakan hasil belajar ini perlu dibedakan dari motif-motif psikologi lainnya. Misalnya lapar, haus, adalah motif psikologis yang tidak dipelajari, sedangkan pilihan kepada makanan Eropa adalah sikap. Seperti itu. Beberapa sikap dipelajari tidak sengaja dan tanpa kesadaran kepada sebagian individu. Barangkali yang terjadi adalah mempelajari sikap dengan sengaja bila individu mengerti bahwa hal itu akan membawa lebih baik untuk dirinya sendiri, membantu tujuan kelompok, atau memperoleh sesuatu nilai yang sifatnya perorangan. Lalu yang kedua, ada memiliki kestabilan atau stability. Sikap bermula dapat dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, tetap, dan stabil melalui pengalaman. Misalnya, perasaan like dan dislike terhadap warna tertentu, spesifik, yang sifatnya berulang-ulang atau memiliki frekuensi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada kepentingan pribadi masyarakat. Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain, juga antara orang dan barang atau situasi. Jika seseorang merasa bahwa orang lain menyenangkan, maka ia akan sangat berarti bagi dirinya. Contohnya yaitu
Jika seseorang merasa banyak orang lain yang menyenangkan, terbuka, serta hangat, maka hal ini akan sangat berarti bagi dirinya. Dia akan merasa bebas dan favorable. Lalu yang keempat yaitu berisi kognisi dan afeksi, yaitu komponen kognisi daripada sikap adalah berisi informasi yang faktual. Misalnya, objek itu dirasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lalu yang terakhir ada arah pendekatan atau penghindaran. Bila seseorang memiliki sikap baik terhadap suatu objek, maka ia akan mendekatinya dan membantunya sebaliknya. Jika memiliki sifat tidak baik, mereka akan menghindarinya. Contohnya itu, bila seseorang memiliki sikap yang favorable terhadap sesuatu objek, maka ia akan mendekatinya dan membantunya. Sebaliknya, bila seseorang memiliki sikap yang tidak favorable atau unfavorable, maka akan menghindarinya. Ya, berikutnya kami akan menampilkan contoh sikap. Terlihat dari gambar itu, ada seseorang yang sedang kesusahan dalam mengangkat motornya atau menstandar duakan motornya. Kemudian, orang itu pun meminta tolong kepada dua orang yang kebetulan sedang lewat berada di dekatnya. Dua orang itu pun membantu dia untuk menstandar duakan motor itu tadi. Setelah dibantu, orang tersebut tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada dua orang itu. Itulah salah satu contoh sikap sopan santun. Mengucapkan terima kasih setelah ditolong pun itu termasuk sebuah sikap. Kenapa? Karena seperti pengertian tadi, sikap merupakan respon kita terhadap suatu objek. Yaitu ketika kita mengucapkan terima kasih, itu berarti respon kita terhadap suatu objek tadi. Seperti contoh ini. Objeknya adalah seseorang itu tadi. Maka kita pun merespon positif terhadap orang itu tadi karena kita merasa telah dibantu, kita merasa telah ditolong. Yaitu responnya dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian contoh selanjutnya, terlihat dua orang yang sedang berjalan, saking asiknya berbicara, mereka pun tidak melihat bahwa ada orang yang sedang berjalan berlawanan jalannya. Dia pun tidak sengaja menabraknya, sampai tas orang itu jatuh. Dengan segera, orang yang menabrak itu tadi mengambil tasnya dan mengembalikannya. Saya mengucapkan permintaan maaf karena telah tidak sengaja menjatuhkan tas orang itu tadi. Itu juga termasuk salah satu contoh sikap sopan santun. Berikut kami juga akan menampilkan video yang menggambarkan contoh dari sikap. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan meet, kita membaca kitab suci. Dan bagi yang tidak membawa kitab suci, maju ke depan. Kamu mana? Ke bawah, Bu. Maju. Kamu mana? Maju. Maju ya. Baca ya, dibaca kitabnya. Iya, Bu. Dibaca kitabnya. Loh, mana Al-Qurannya? Tadi dia bawa. Itu, Bu. Halangan, nggak bawa. Kan bisa baca pakai buku surat. Maaf, Bu. Maju Rina. Ini kenapa bisa nggak bawa Al-Quran? Nggak kesiangan, Bu. Kesiangan terus nggak bisa jadi nggak bawa Al-Quran. Lupa, Bu. Ini juga kenapa nggak bawa? Lupa, Bu. Maaf. Bu, ini Quran ini punya Arina, Bu. Sayang salah, Bu. Tolong jawab aja. Kenapa kamu nggak bawa Al-Quran? Saya ketiduran, Bu, jadi lupa bawa. Kerja sendiri-sendiri ya. Ruby? Mutiara kerja sendiri.
sendiri.